warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Rizkiananita. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Kiat Menyikapi Wabah Corona Sesuai Ajaran Islam. Fenomena wabah virus corona atau yang sering juga kita sebut sebagai COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, China telah memakan korban lebih dari 2.600 jiwa dan menginfeksi sekitar 80.000 jiwa bahkan lebih. Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya merambah hampir ke seluruh negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Akibat virus ini, bukan hanya korban yang terus berjatuhan, tercatat ratusan kota diisolasi, jalur penerbangan ditutup, bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jemaat umroh bahkan haji untuk mengantisipasi tersebarnya virus ini di tanah suci. Menyikapi pandemi global, sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dan berikut ada beberapa kiat-kiat yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya. Ia tidaklah bergerak kecuali mendapat perintah dan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah. Ingat bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran, seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Apapun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia, kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun dalam skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang telah dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan makanan yang baik, rutin memakai masker, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas, seperti melakukan isolasi kepada orang-orang yang terkena virus atau mereka yang dicurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi SAW yang berbunyi, apabila kalian mendengar tentangnya, wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripada sebagai bentuk daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya kita semua serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba berada di tangannya. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dan perlu kita ketahui bahwa seseorang hamba akan hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut saja, seseorang bisa mati jikalau memang ajalnya telah tiba.
ajal seseorang pasti akan datang. Namun pertanyaannya adalah, apakah yang telah kita persiapkan dari amalan soleh menyambut ajal tersebut? Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Dan yang keempat, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali juga ada obat yang diturunkan bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya. Maka bertobatlah. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Imam Albani. Demikianlah beberapa kiat-kiat dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga negeri kita dan juga negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit yang mematikan ini. Dan tak lupa juga kita siapkan doa-doa terbaik kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.